ini. Dibilang harus kemoterapi 6 kali tahap pertama. Saya minta kunci G ya. Kemoterapi 1, kemoterapi 2 mulai berat ya, rambut mulai rontok, mual-mual dan sebagainya. Lalu saya bilang, saya pengen ketemu berdua dengan ibu. Kami bertemu. Saya bilang, ibu, saya tidak tahu apakah ibu siap menghadapi masalah seperti ini. Dia tersenyum dan bilang, Pak Roni, siapa yang siap kena kanker, Pak? Saya melayani Tuhan, Pak. Saya ibadah rutin. Saya cukup dekat dengan Tuhan. Tetapi siapa manusia di dunia ini yang siap kena kanker? Saya bilang, Ibu, tentu peristiwa ini sangat tiba-tiba dan menghancurkan mental ibu. Dia bilang, saya nggak tahu ya Pak, apakah mental saya hancur apa enggak. Saya orangnya ya begini. Sederhana sekali saudara. Kami ngobrol. Dan saya bilang, Ibu, puji Tuhan, saya lihat ibu orangnya sehat. Ibu tidak seperti orang-orang lain kena kanker yang saya layani yang marah sama Tuhan. Ada yang nggak mau keluar kamar, depresi berhari-hari. Ada yang menghancurkan dirinya dengan semakin berbuat dosa. Tapi ibu pretty normal, sangat sehat. Ibu dengan rendah hati, ibu mengakui Yesus. Ibu bilang terserah Tuhan bekerja dalam hidup ibu. Ibu jalani pengobatan seperti kata dokter. Saya bersyukur. Tapi satu lagi ibu harus pilotnya Yesus. Oh, gimana Pak Roni kalau pilotnya Yesus? Ibu sudah baca kisah Raja Hizkia. Iya Pak. Raja Hizkia diberitahu Tuhan akan mati oleh sakitnya. Ketika Nabi Yesaya pulang memberitahu Raja Hizkia membalikkan tubuhnya ke tembok dan dia menangis. Tuhan, aku belum mau mati Tuhan. Tuhan, aku belum mati. Ingatlah jasa-jasamu Tuhan. Raja Hizkia merayakan Paskah di mana puluhan tahun Israel tidak pernah merayakan Paskah karena dipimpin raja-raja yang jahat. Tetapi Hizkia memulai perayaan Paskah. Itu menyenangkan hati Tuhan. Setelah Hizkia berdoa, menangis. Yesus dalam hal ini Allah Bapa, bukan Yesus. Allah Bapa ngomong kepada Nabi Yesaya, sampaikan kepada Hizkia, telah kulihat doa dan air mata, dan kutambahkan usianya 15 tahun. Jadi di mata Tuhan itu doa itu sangat penting, tetapi yang tidak kalah penting kedua adalah air mata. Banyak orang Kristen berdoa tanpa air mata. Doa kalau belum tanpa air mata, mohon maaf Bapak Ibu, belum mencapai pergumulan tertinggi. Harus sampai air mata keluar, itu pergumulan tertinggi. Itu dialami Hizkia. Kekuasaannya tidak bisa lagi menolong dia, uangnya tidak bisa menolong dia. Orang kalau sudah punya apa-apa lagi, dia seperti bayi lagi. Bayi itu senjatanya nangis, saudara. Karena tidak punya apa-apa lagi, senjatanya bayi itu nangis. Pria, wanita dewasa, kalau dia masih punya logika, masih punya akal begini-begini, dia tidak bisa nangis. Dia pasti pakai cara logika. Tapi kalau sudah dibentur semua cara tidak bisa, cara terakhir nangis. Tuhan, tidak bisa lagi. Tuhan mau pakai cara apa Tuhan? Dia nangis. Dan firman Tuhan di ayat yang lain kitab Mazmur berkata, Engkau melihat air mataku. Tuhan itu melihat air mata kita dan dia menangkap. Dia menangkap air mata itu di kirbatnya
dan di beberapa ayat yang lain, ternyata di surga itu banyak kitab, saudara. Salah satunya adalah kitab air mata, the book of tears. Kitab air mata ini mencatat air mata yang keluar ketika kita. Saya cerita itu ke ibu ini. Jadi maksudnya gimana Pak Roni? Ibu, kalau ibu pilotnya Yesus, ibu sudah ke medical, sudah ke dokter bagus, ibu sudah berdoa bagus. Yang ketiga Bu, air mata. Hizkia itu Tuhan bilang, telah kulihat doa dan air mata. Air mata itu sangat penting di hadapan Tuhan. Gitu ya Pak, hancur hatilah di hadapan Tuhan. Berdoa sampai nangis. Nangislah habis-habisan di hadapan Tuhan. Gitu ya Pak. Saudara, kemoterapi 6 kali selesai, kembali ke Pineng, kansernya hanya berkurang 30%. Dia punya anak 3, anak pertama itu cacat otak, namanya gini, ngomongnya terbata-bata. Dia bilang, Pak Roni, saya kepengen sebelum saya mati, anak saya ini sudah aman hidupnya secara keuangan. Anak cacat bagaimana Pak tanpa saya? Tapi kalau boleh saya hidup, saya kepengen nemenin dia lebih lama lagi. Nah ini sebelum saya meninggal Pak, saya mau ke Israel sama dia. Dia berdua ke Israel dengan anak cacat. Sampai Israel berdoa, Tuhan, kalau mau Tuhan memanggil aku, ya sudah. Saya lihat rohnya sehat. Roh yang sehat mampu berkata, jadilah kehendak-Mu, bukan jadilah kehendak. Pulang dari Israel, rasa badannya enteng, pergi ke Pineng, periksa, kansernya hilang semua, 100%. Saya minta hasil perbandingan medical check-up-nya. Beliau orang Surabaya, sekarang usianya 50 tahun, aktif kerja di kantor, sudah sangat sehat, betul-betul sembuh total, dan semua orang yang mujizat kesembuhan masih berlaku sampai hari ini. Kesembuhan bukan cerita doa. Sampai hari ini Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari saudara, kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah ketika tiba-tiba masalah itu datang dalam hidup, saudara sudah menjadi